Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah para ahli wasallam. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberinya beberapa nikmat, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan kelas ini dalam rangka acara pendampingan individual tentang visi dan prakasa perubahan calon guru penggerak angkatan ke-10 STN 12 Tanjung. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun acara pendampingan juga tentang visi dan prakasa perubahan calon guru penggerak angkatan ke-10 STN 12 Tanjung Batu dengan tertib acara sebagai berikut. Maaf kami ulangi, bukan angkatan ke-10 tapi 11. Dengan tertib acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Kata sambutan dari kepala sekolah SDN 12 Tanjung Batu. 3. Kata pengarahan pengajar praktis. 4. Kegiatan diskusi. 5. penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengambil barokah dari acara ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya kata sambutan dari kepala sekolah SD Negeri 12 Tanjung Batu yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Hasita SPG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengajar praktek dan juga selaku kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Indralaya Selatan, Ibu Reni Januarti, Magister Pendidikan. Benar, Bu? Yang kami hormati Ibu Bapak Guru Sekolah Dasar Negeri SDN 12 Tanjung Batu. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkah limpahan rahmat dan taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan pendampingan 2 calon guru penggerak di sekolah kita ini. Serta salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, karena berkat beliaulah kita dapat menemukan jalan yang terang di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu pengajar praktek yang saya hormati, serta Ibu Bapak Guru yang saya hormati. Di antaranya, semoga mereka bisa diharapkan dapat menjadi mentor bagi rekan guru lain terkait pembelajaran di sekolah ini. Yang kedua, semoga dengan adanya guru penggerak diharapkan mereka dapat membuat ide kreatif dalam menentukan metode pengajaran yang menarik dan tidak monoton, sehingga murid menjadi nyaman dalam belajar. Yang ketiga, dengan adanya guru penggerak dapat menetapkan tujuan pendidikan yang lebih jelas. Mereka tidak hanya dapat belajar dengan pengembangan diri, tetapi juga terlibat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan harapan saya, Bu, semoga tahun depan ada lagi calon-calon guru penggerak yang ada di depan kami ini lulus, amin, sehingga dapat meningkatkan pendidikan di sekolah kami. Barangkali itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya kata pengarahan dari selaku ibu pengajar praktik oleh akan disampaikan oleh ibu yang terhormat Ibu Reni Janwarti MB. Izin diri Bu ya. Karena Ibu kepala sekolah tadi berdiri lagi Mila berdiri pula. Izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Eti ya selaku Kepala SD Negeri 12 Tanjung Batu. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, terkhusus Ibu Reni Kusniarti selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Ogan Ilir. Oh, ada CGP satu lagi Ibu di sini ya. Ibu Sinta. Alhamdulillah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini diberikan kesempatan nikmat kesehatan, nikmat untuk bertemu ya, melaksanakan kegiatan pendampingan individu terhadap Ibu Reni yang dilakukan Bu Reni cukup. Jadi Reni sama Reni di SD 12 Tanjung Batu. Bapak Ibu, ini adalah kunjungan kedua kami ya. Yang pertama kemarin itu pada saat libur sekolah, jadi belum berkesempatan untuk bertemu Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah sudah bertemu sama Bu Eti, bertemu sama Bu Reni. Nah, pertama saya mengucapkan terima kasih atas persiapan untuk pelaksanaan hari ini Bu. Kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bu Reni, dan kepada rekan-rekan sejawat yang sudah saling mensupport, berkolaborasi sehingga acara pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Tuh, ucapan terima kasihnya. Dan kedua, Bapak Ibu, kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi sudah disebut sama kepala sekolahnya tadi, saya itu selaku pengajar praktik, pendamping Ibu Reni Kusniarti selama menjalankan pendidikan guru penggerak, yaitu selama 6 bulan. Saya lakukan lebih kurang 6 kali. Berarti masih 4 kali lagi di sini ya. Alhamdulillah. Tapi selain pendampingan individu, saya bersyukur sekali karena yang tadinya nggak pernah ke SD 3 Pairaman jadi ke sana tadi Bu ya. Yang selama ini belum sempat bersilaturahmi ke SD 12 Tanjung Batu berkesempatan hari di sini. Saya senang sekali. Dan teman-teman pengajar praktik yang lain pun seperti itu. Yang tadinya tidak pernah ke Tanjung Batu jadi ke Tanjung Batu ya. Jadi ke Muara Kuang dan kecamatan-kecamatan yang lain. Alhamdulillah Bu, saya tuh dapat CGP yang suportif ya, ya suportif yang saling mendukung satu sama lain. Saya selalu bilang sama CGP yang ada, nggak ada itu ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu nggak ada. Sekarang itu musimnya itu kolaborasi, collab, bahasa YouTuber. Ya. Kalau kita bisa berkolaborasi, insya Allah ilmunya saling menunjang dan saling menutupi kekurangan. Jadi semuanya dapat maju dengan baik. Begitupun besar harapan saya dengan teman-teman yang ada di sini. Baik itu CGP sama CGP ya, baik CGP dengan rekan sejawat yang lain. Nah, masuk ke materi pada hari ini Bapak Ibu, itu pendampingan individunya adalah mendampingi Ibu Reni ketika Ibu Reni mengajak teman-teman untuk berdiskusi masalah penyelarasan visi dan misi atau visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Jadi bukan mengubah visi ya Bu Reni, bukan mau mengubah visi, tapi menyelaraskan ya, penyelarasan antara visi misi yang ada sekarang itu ada prakarsa perubahannya. Misalnya disesuaikan dengan kurikulum merdeka ya, kemudian disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Jadi tujuan baik tapi jangan diintimidasi sebagai Bu Reni ini baru jadi CGP lah nak ngubah visi misi sekolah. Bukan, maksudnya adalah penyesuaian karena kurikulum kita itu berubah, dinamis dan berkembang. Masa visi misinya itu saja? Nah, jadi visi dan misi itu adalah tujuan. Apa visinya? Apa misinya ketika kita berada di sekolah ini?
ya tahu misalnya meningkatkan kualitas pendidikan dan sebagainya. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan, kegiatan-kegiatan apa yang mesti dilakukan sesuai dengan kurikulum sekarang. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saya hadir di sini sekedar mendampingi bukan mengajari. Kalau tadi kan ada pendampingan individu selain melihat diskusi, harusnya tadi ada diskusi dengan Bu Reni, saya sama Bu Reni itu menanyakan bagaimana dukungan kepala sekolah ya, bagaimana dukungan teman-teman. Tapi kalau sudah lihat seperti ini ya, tidak usah saya tanyakan lagi Bu. Sudah tahu jawabannya, pasti didukung. Kalau tidak didukung, tidak mungkin kejadiannya seperti sekarang. Nah, kemudian ini ada mungkin oknum-oknum yang lain mungkin dah merepot ke baik misalnya itu ya. Nah, justru yang seperti itu yang agak susah. Nah, ini punya pimpinan, punya kepala sekolah, punya manajer yang mensupport kegiatan ini. Nah, itu syukur alhamdulillah. Jadi lingkungannya sudah bagus, tinggal tiga tuh antusiasnya luar biasa. Nanya, Bu, gunanya ikut guru penggerak itu apa ya Bu ya? Saya jawab, gunanya banyak. Tapi intinya juga Bu, untuk pengembangan diri sendiri, kompetensi, yang pasti ilmunya nambah, teman kepala sekolah mau jadi pimpin pengawas atau yang lain itu jabatan yang lain itu harus melalui UKOM, uji kompetensi. Nah, syarat untuk mengikuti UKOM itu harus ada sertifikat guru penggerak. Itu untuk pengembangan karir yang pertama di bidang kepemimpinan. Tapi kalau untuk ke diri sendiri misalnya, Bu Reni sudah sertifikasi belum? Belum? Iya, bagus sekali. Jadi ketika nanti ada program sertifikasi, Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat pendidik itu tidak ikut lagi program PPG yang melalui modul 1, modul 2, langsung ke UP aja. Langsung ujian. Karena dianggap dalam menjalani pendidikan guru penggerak itu sudah mumpuni untuk menjadi guru yang profesional. Yang ketiga, misalnya belum ASN ya, nah nanti katanya kabarnya ada jalur ASN yang melalui guru penggerak. Jadi banyak sekali keuntungannya. Tapi kalau saya dulu, Bapak Ibu ikut guru penggerak kata 3 jujur saja, jujur nih. ASN udah Bu saya, sertifikasi juga sudah, jadi kepala sekolah juga sudah, tapi saya tetap ikut di pendidikan guru penggerak. Terus ditanya sama ini tujuan kamu ikut ini apa? Saya berkeyakinan bahwa setiap program atau kegiatan yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek itu pasti berkelanjutan dan berguna bagi karir saya untuk mandiri dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kok kamu tuh udah jadi kepala sekolah gitu ya, kok masih ikut CGP gitu? Padahal saya sudah dapat sertifikat cakep ya Bu yang zaman itu ya, calon kepala sekolah udah dapat, tapi saya tetap ikut CGP, nggak langsung ke PP. Padahal pada saat itu ikut PP pun saya bisa. Nah, jadi bukannya niat menyombongkan itu, bukan. Artinya apa? Begitu penasarannya saya dengan kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, jadi apa salahnya Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang masih fresh from the oven ya, untuk terus belajar, tidak ada ruginya. Saya yakin dan percaya, tapi Bapak Ibu harus yakin dan percaya ikut saya ya, bahwa program dari pemerintah itu pasti berkesinambungan. Gak mungkin gak ada manfaatnya proyek yang triliunan ini. Nah, begitu kira-kira. Akhirnya setelah mendapatkan sertifikat guru penggerak, baru tahu, oh ternyata kalau mau jadi pengawas ikut UKOM harus ada sertifikat guru penggeraknya. Jadi ikutlah saya UKOM kemarin, UKOM menjadi pengawas. Tersebarlah bahwa Bu Reni Januarti itu mau jadi pengawas, padahal saya ikut UKOM aja Bu. Panggil dinas ya, Bu mau jadi kepala sekolah, ini untuk yang wawancara baru Ibu, supaya nambah aja. Kalau datang ke sekolah dia menjadi kita ikut UKOM ngajar, kemudian balik ke saya semuanya bisa. Ternyata bisa ditolak karena sertifikat UKOM-nya itu hanya berlaku 2 tahun. Jadi ketika mau jadi pengawas lagi di tahun 2026 saya harus ikut UKOM lagi gitu. Jadi di-upgrade lagi ilmunya, di-upgrade lagi. Jangan bukan ngajarin ya ini untuk kasih dengan teman-teman. Bisa nggak mengembangkan ilmunya lagi menjadi yang guru yang dirindukan gitu. Nah, sekarang itu yang menjadi refleksi bagi kita sebagai guru. Mohon maaf Bu, jadi panjang nih ceritanya.
Jadi nanti Bapak Ibu diajak oleh Bu Reni berdiskusi masalah visi dan misi, ya. Sekali lagi salam kenal dari saya. Kalau ketemu di jalan jangan suka-suka negor, ya. Di Meraja inilah, kan Bapak Ibu lewat. Kalau Aus boleh mampir, ya. Pokoknya kalau ketemu tegur aja Bu Reni, saya nih di SD 12. Kalau saya tuh senang sekali. Kalau Bu Reni mah tahu, kalau sama saya sekarang CGP yang banyak-banyak, Bu Reni gitu ya. Jadi ramai. Jadi banyak teman itu menyenangkan. Loh, karya merindukan nggak? Iya, merindukan. Jadi begitu pun dengan anak. Jadi buatlah pembelajaran itu dia merindukan kita, dia merindukan pembelajarannya. Bukan yang PR ya, catat ke depan. Itu aja itu, ya kalau seperti itu banyak yang sudah bisa. Jadi sekarang jadi guru. Saya yakin ini muka-mukanya muka-muka yang mau berkembang. Nah, jadi makanya saya motivasi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ya kalau kelancaran ngomong Bapak Ibu. Yang senior-senior nih, yang suhu-suhu ini ampun ya Bapak Ibu ya. Saya tuh ngomongnya untuk adik-adik yang ini, yang baru-baru. Kalau yang senior-senior nih sudah teruji ya. Semoga sehat selalu Bapak Ibu ya. Karena saya ini terakhir juga dari ibu saya bu guru juga Pak. Terakhir pensiun jadi kepala sekolah. Jadi ini dari kecil ngajarnya, dari bayi diajak ke kelas ya. Ya dari disuruh ngajar, dari bayi ditaruh di pucuk meja ini Bu. Jadi dari bayi itu nulis di papan tulis dan jasa itu keunggulan kita anak guru gitu ya. Oke, lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga diskusi hari ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu, semoga kami dapat melaksanakan langkah-langkah program-program sesuai dengan kurikulum sekarang. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya kegiatan diskusi dipimpin oleh Ibu Reni Kusniati sebagai calon guru tengah. Dipersilakan. Terima kasih Bu Nova. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Pagi kalau kami di CGS Loka Karya itu sering dimotivasi. Selamat pagi Ibu-Ibu, padahal sudah sore. Pagi. Coba diulang lagi ya. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Luar biasa. Kalau biasa nggak diujungi oleh rekan-rekan yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Reni Januarti selaku pengajar praktik saya, yang saya hormati Ibu Eti Azrita selaku Kepala SD Negeri 12 Tanjung Batu, beserta seluruh rekan guru yang istimewa, yang sangat hebat, yang sudah mau meluangkan waktunya memenuhi undangan saya pada siang hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat nikmatnya lah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diskusi mengenai visi kita SD Negeri 12 Tanjung Batu. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, pertama-tama masih ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mau memenuhi undangan saya pada kegiatan pendampingan individu oleh pengajar praktik saya Ibu Reni Januarti yang kedua. Alhamdulillah, walaupun saya agak kewalahan menjalani semua ini, mulai dari pengaturan waktu sampai tugas-tugas yang begitu banyak, akan tetapi semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa adanya, lancar dan baik. Itu semua berkat dukungan, motivasi dari Bapak Ibu yang berada di sini. Alhamdulillah sudah berjalan hampir 2 bulan lamanya. Apa yang saya dapatkan di program guru penggerak itu begitu banyak Bapak Ibu. Salah satunya yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dikatakan bahwa seorang pendidik itu menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tentunya kita tahu dong bahwa
Kita diciptakan oleh Allah dengan berbagai keunikan masing-masing, dengan karakter masing-masing. Begitu pula dengan anak-anak kita. Sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai pak tani atau pak kebun. Sedangkan anak-anak kita diibaratkan sebagai bibit tumbuh-tumbuhan yang nantinya akan disemai, ditanam pada lahan yang sudah kita sediakan. Tentunya kita tidak bisa merubah kodrat dari padi tumbuh menjadi jagung atau jagung tumbuh menjadi padi. Begitu pula dengan anak-anak kita. Nah, harapannya di sini kita semua menyadari bahwa anak-anak didik kita memiliki karakternya masing-masing, memiliki keunikannya masing-masing, yang nantinya harus bisa kita akomodir pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian apapun yang kita lakukan, baik itu kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler, kita alokasikan semuanya itu untuk murid kita. Dan juga apapun yang kita lakukan itu sebagai perwujudan dari visi sekolah kita. Itu. Nah, pertanyaannya, apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, nantinya akan kita bahas, kita analisa pada hari ini dengan diberikan juga arahan oleh pengajar praktik saya. Kita semua akan mencoba menganalisa, mengkaji apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan impian kita, sudah sesuai dengan harapan kita, sudah sesuai dengan cita-cita kita. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana sih sebenarnya? Ya, mohon Ibu Sinta tolong bagiin. Nanti tolong dijawab pertanyaan nomor 1, kemudian silahkan untuk ditempel pada papan tulis yang sudah disediakan di depan. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Yang nurut. Yang lain bisa, kalau sudah selesai silakan Bapak Ibu untuk menempelkan sumber jawabannya ke depan. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih? Yang pertama yaitu memimpikan murid-murid yang mampu atau berani berekspresi atau mengekspresikan kemampuan mereka demi menjawab tantangan di masa depan. Oh, hebat sekali. Siapa Pak Idi? Pak Idi ya. Kedua, murid yang religius, berbudi pekerti, aktif, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus memimpikan peserta didik yang memiliki karakter, berakhlak. Saya memimpikan murid yang cerdas, berakhlak mulia, santun, semangat dalam belajar. Kemudian memimpikan murid yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, luhur. Memimpikan murid yang religius, beretika, berbudi pekerti, aktif, serta berkarakter. Ini ya Bapak Ibu, mimpi-mimpi kita sangat bagus sekali. Mulai dari tadi religius, kemudian berkarakter, aktif, kolaboratif, cerdas, disiplin, ya bagus sekali. Tuh, selanjutnya Bu, kita lanjutkan diskusi kita yang kedua. Pertanyaan kedua adalah kita percaya bahwa murid kita murid yang bagaimana sih? Silakan Bapak Ibu untuk dijawab pada kertas yang sudah disediakan, kemudian untuk menempelkan jawabannya pada papan tulis di depan. Percaya bahwa murid kita adalah murid yang bagaimana Bapak Ibu? Kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang bagaimana Bapak Ibu?
kita percaya bahwa murid kita adalah murid subjek pendidikan yang mempunyai potensi, minat, serta bakat yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian ada lagi, murid kita adalah subjek pendidikan yang punya potensi sama. Kemudian anak-anak memiliki potensi luar biasa dan memiliki karakter serta keunikan masing-masing. Murid atau peserta didik memiliki kemampuan dan keunggulan mereka masing-masing, memiliki karakternya masing-masing. Kita percaya bahwa murid adalah subjek pendidikan yang mempunyai minat, potensi, dan bakat. Murid adalah subjek pendidikan yang mempunyai potensi, minat, serta bakat yang berbeda-beda. Kemudian percaya bahwa murid adalah subjek dalam pembelajaran dan memiliki potensi sama ya, memiliki potensinya masing-masing. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya soal nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan siswa yang bagaimana, mengutamakan guru yang bagaimana. Silakan untuk dijawab di kertas yang sudah disediakan dan untuk menempelkan ke depan. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran dengan sesuai dengan potensi muridnya masing-masing, mengutamakan siswa yang pembelajarannya berpusat kepada murid. Peserta didik yang mempunyai kemampuan dan bakat yang didapatkan dengan tuntunan dari guru. Pembelajaran yang berpusat pada murid, mengutamakan pengembangan potensi bakat siswa untuk lingkungan sekolah belajar yang baik. Kita mengutamakan pembelajaran yang sesuai dengan potensi masing-masing, ya. Baik Bapak Ibu, dari mimpi-mimpi kita tadi, dari cita-cita kita tadi, harapan kita tadi, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Kita lihat terlebih dahulu, visi sekolah kita adalah mewujudkan peserta didik yang berkualitas, berilmu pengetahuan, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini dari mimpi-mimpi kita tadi, bagaimana Bapak Ibu? Apakah Ibu Eti harus kita agak sedikit berbeda, ingin ditambahkan apa cuma refleksi saja Bu Bapak? Karena di sini tadi kita memimpikan murid-murid yang berdisiplin, religiusnya sudah ada di sini, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian siswa yang cerdas, berpengetahuan sesuai. Kemudian tadi ada berbudi pekerti. Di sini belum tertuang berbudi pekertinya. Berbudi pekerti, kemudian berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita mungkin menambahkan Bu ya, disiplinnya juga belum. Apakah ingin ditambahkan atau sekedar tambahkan saja? Untuk mengubah visi sekolah kita Bu, untuk gambaran ke depan nantinya. Iya. Sekarang biar aja dulu. Biar layan itu dulu. Jadi Bu, visi kita adalah bagaimana Ibu Sinta? Ini Bu, silakan untuk memberikan masukannya. Itu menurut saya sudah benar. Yang untuk visi kita itu kan berkualitas, dimana kan berkualitas itu kan ada sesuatu nilai di dalam berkualitas itu. Mungkin di situ lebih dirinci saja berkualitasnya. Cuma sekedar menambahkan misalkan berkualitas dalam secara dijadwal kayak itu. Jadi kalau untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah benar, berilmu pengetahuan sudah benar. Mungkin yang berkualitasnya lebih dijabarkan lagi kayak itu. ada masukan dari yang lain, berkualitas itu yang bagaimana? Yang ingin ditambahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada masukan? Ibu Riz? Kalau ini cuma sekedar saran, jadi dari pembelajaran kami kemarin, Bapak Ibu ya,
Jadi kemarin pas pelaksanaan demonstrasi kontekstual itu, visi saya itu adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik, berbudaya, aktif dan kolaboratif, serta bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini menyesuaikan dengan kemajuan teknologi bukan berarti kita harus memberi siswanya disuruh membawa HP, game untuk soal-soalnya menggunakan soal-soal yang berbasis game, bukan. Tapi di sini lebih memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia di sekolah, seperti kita kan banyak Infocus, kemudian ada lagi Chromebook kemarin. Jadi maksud saya di sini adalah menyesuaikan dengan kemajuan teknologi itu dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah kepada kita, begitu. Nah, kemudian ini saya singkat lagi menjadi ini. Nah, setelah saya revisi lagi pas pelaksanaan koneksi antar materi, ya Bapak Ibu, visi saya ubah lagi menjadi mewujudkan generasi yang berdikari dengan menyesuaikan kemajuan teknologi, di mana berdikari di sini adalah berbudi pekerti yang baik, kemudian disiplin, berkarakter maksudnya, dan religius. Ini visi saya, bukannya visi sekolah ya, visi saya yang saya rancang di rumah. Berkarakter di sini menurut saya sudah meliputi seperti aktif, bernalar kritis, kreatif, inovatif, sudah tertanam di berkarakternya siswa kita. Nah, jadi di sini kesepakatan kita bersama, apakah kita ingin melanjutkan visi yang ada di sekolah kita tadi, atau pengen ditambahkan, dirubah sedikit, bukan dirubah Bu ya, disesuaikan, diselaraskan dengan keadaan yang ada saat ini, disesuaikan dengan kita tadi ngomong perkembangan zaman, dia sesuai dengan zaman. Bagaimana Ibu kepala sekolah dan rekan-rekan yang lain? Setuju? Setuju. Jadi kita putuskan di sini bahwa visi kita adalah mewujudkan generasi yang berdikari dengan menyesuaikan kemajuan teknologi. Nanti. Jangan terburu-buru. Nanti kan ada CGP satunya lagi. Kan jadi nama ibu ya udah pokoknya disesuaikan. Jadi visi dan misi itu dirangkai dengan rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, dan rencana jangka menengah. Jadi mengubah visi misi itu tidak serta-merta kita diskusi langsung berubah. Ya. Nanti ada rapatnya dulu, bila perlu ada rapat komite, ada rapat lebih lanjut. Tapi tolong jadi catatan atau jadi note untuk revisi pada hari ini. Ya. Jangan langsung terumpak merubah besok ya, langsung visi misi diubah loh. Pas Sinta diskusi berubah lagi. Enggak seperti itu. Jadi menentukan visi dan misi itu perlu dengan perencanaan yang matang. Bapak Ibu CGP sudah bagus membawa misi perubahan, memasukkan kurikulum merdeka, memasukkan P5, memasukkan berpihak pada murid dan sebagainya. Artinya mindset guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah itu sudah berubah. Itu sih intinya ya. Ya, masalah berdikari, teknologi dan segala macam, carilah kata-kata yang pas, mantap dan sesuai. Ya, lanjutkan. Betul Bu? Ayunda, silakan. Baik Bapak Ibu, jadi kita sepakat bahwa visi kita pas diskusi ini Bu ya, jadi jangan salah paham nanti Reni kemacak-macak pula, baru 2 bulan di CGP, anak merubah visi sekolah. Jadi jangan sampai beranggapan demikian. Jadi kita sepakat bahwa visi kita adalah mewujudkan generasi yang berdikari dengan menyesuaikan kemajuan teknologi, ya. Tuh, demikianlah diskusi kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan guru, kepada Ibu Reni yang telah memberikan support yang sangat berlebih kepada saya. Ibu kepala sekolah juga memberikan support, motivasi, tidak hanya dengan kata-kata, fasilitas yang ada di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir penutup
Untuk menutup acara kita, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Bapak Ibu yang kami hormati, selesai acara kita, kami selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami berharap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.